batang tersebut bisa juga situasinya begini. Batang ini dalam kondisi miring misalnya, dia bergerak, katakanlah FIY-nya 0, berarti dia sedang bergerak ke kanan. Sambil bergerak ke kanan, mungkin juga situasinya, keadaannya VAX dan VAY 0. Apa artinya? Tapi dalam keadaan diam, tidak didefinisikan sebagai mekanisme. Mekanisme itu harus bergerak. Cuma pergerakannya memungkinkan geraknya dari posisi tidur kemudian ke posisi berdiri. Gerak apa ini? Rotasi. Maka saya ilustrasikan di sini ada omega. Omega ini atau N ini memberikan gambaran bahwa benda tersebut, link tersebut, dia bisa berubah posisinya yang tadinya begini bisa berotasi. Kalau rotasinya arahnya counterclockwise, berarti omeganya positif apa negatif? Negatif. Positif apa negatif? Mana positifnya? Mana negatifnya? Omega itu tidak ada positif, tidak ada negatif. Yang ada adalah berlawanan atau sama jarum jam. Maka untuk bisa mendapatkan pergerakan yang berlawanan arah jarum jam, ya omeganya harus berlawanan arah jarum jam. Kalau searah jarum jam, ya berarti gerakannya begitu. Sambil bergeser, sambil berotasi, mungkin juga. Berarti VA-nya ada, VAX-nya, VAY-nya 0, omeganya ada, maka pergerakannya akan begini. Jelas? Jadi ada berapa besaran di dalam ilustrasi ini untuk memberikan gambaran linknya. 1 theta, 2 VA, 3 omega. Maka Anda akan mengakomodir gerakan link tersebut bisa kemana-mana, tapi pelan. Berarti saya tulis titik A itu, pada titik A dia punya kecepatan VA absolut. Absolut itu adalah milik titik A sendiri. Itu yang disebut dengan absolut. Kita akan bermain dengan relatif. Ini absolut, bukan relatif. Jadi kalau ada benda bergerak, motor bergerak, yang motor tersebut berapa kecepatannya itu absolut milik motor. Ini ada A, ya titik A punya A absolut, memiliki kecepatan titik A. Kemudian pada titik B juga bisa memiliki kecepatan titik B, yang titik B itu absolut. Di titik B kita kan sedang bicara titik A, mungkin saja di B juga ada kecepatan. Kalau kecepatan VB-nya arahnya ke kanan, VA-nya arahnya ke kanan, maka memang geraknya akan begini terus translasi. Ya. Nah, kemudian link tersebut berputar. Link tersebut, link AB ini berotasi dengan omega. Omega ini omega AB. Ini hanya keterangan saja. Maka jika saya buat koordinat sistem saat ini, prinsipnya begini kalau kinematika itu, selama Anda bisa mendefinisikan awalnya di mana, dia bergeraknya kemana dengan sistem koordinat, maka Anda bisa melakukan analisis kinematik. Ini adalah X
A. Yang ini adalah XB. Yang itu adalah YA. Yang ini adalah YB. Koordinat ya. Koordinat. Jadi titik A ini ada di XA, YA. B itu ada di XB, YB. Jelas ya? Berarti suatu saat dia akan berpindah. XA-nya berubah, XB-nya berubah, YA-nya berubah, YB-nya berubah. Oke. Ini koordinat kedudukan link AB. Koordinat kedudukan link AB. Saya tambahkan informasi yang lain. Ada panjang AB, saya tulis R. Ada panjang AB, saya tulisnya R, tidak berubah panjangnya karena dia sistemnya solid, bukan sesuatu yang bisa memanjang atau memendek. Maka koordinat kedudukan di AB saya akan tulis XB sama dengan XA ditambah jarak dari XA ke XB. Jarak dari XA ke XB itu adalah panjang AB ini yang diproyeksikan ke posisi nilai cosnya. R cos theta. Betul tidak? Betul. Nah, ada segitiga bentuknya begini. Ini sudutnya, ini Y, ini X, ini R. Berarti berapa panjang X ini? Ya X itu adalah R cos theta. Berapa panjang Y? Y adalah R sin theta. Iya. Jadi di depannya itu adalah Y. Di depan sudut adalah Y. Berlaku hal yang sama untuk YB. YB itu adalah YA ditambah R sin theta. Pertanyaannya, yang dimaksud relatif bagaimana? Kalau relatif itu memandangnya B terhadap A atau A terhadap B. Gambarannya seperti apa? Pada saat dulu kita belajar tentang kinematika partikel. Yang satu naik kereta, yang satunya lagi naik mobil. Nggak pernah saya menceritakan naik mobil. Siapa yang ngajarin naik mobil? Siapa ceritanya naik motor? Maka naik mobilnya di mana? Naik motor, motornya motor apa? Mobil berarti kamu ingat deh. Masih ingat ya? Masih mobil sama sih. Ya, naik motor, pakai mobil, tersinggung dia dengan sakit. A itu adalah mobil, B itu adalah kereta. Seakan-akan di situ tuh ada link supaya ilustrasinya lebih tergambar relatifnya. Kalau A itu adalah mobil, B itu adalah kereta, berapa kecepatan kereta bus? Berapa kecepatan kereta bus? 350 300 50 350 50 350 km per jam. Ilmunya di
mobil kecepatannya itu kurang lebih di angka 140. Starkizer ya, Starkizer. Kalau dulu balapan dengan Avanza susah nyusul. Kok masih Avanza? Jalan. Kok masih Avanza? Nggak kejar-kejar ke Avanza. Mobil sama umat. Kalau ngejar mobil Starkizer, kata jam. Udah, kejar. Cari-cari udah nggak ada lagi. Soalnya jarang. Tapi sekarang sudah baik. Jadi iklan apa ini? Jadi dengan sistem koordinat seperti ini kita akan tahu bahwa ada ada kereta, ada mobil. Kereta 350 km, katakanlah 300 km per jam. Yang mobil misalnya supaya aman di angkanya 100 km per jam. Berarti ada selisih ya. Saat dia bergerak pada titik yang sama, kemudian dia melaju, kecepatan B lebih cepat dibandingkan dengan A. Maka seakan-akan kalau saya naik mobil itu seperti yang dia lihat kereta, dia yang maju. Padahal mobil juga sama-sama maju, cuma tertinggal. Jadi makin jauh dia. Nah itu yang disebut dengan kecepatan relatif. Jadi pandangan yang relatif dari A memandang ke B. Begitu juga sebaliknya dari B memandang ke A. Orang yang naik kereta diam orangnya, keretanya yang maju. Kemudian melihat mobil, maka akan terlihat mobil itu seakan-akan posisinya mundur. Mang, maju itu ke depan bukan ke belakang. Ya karena itu lebih cepat. Nah itu kecepatan relatif. Nah untuk menemukan kecepatan relatif seperti apa, maka kita harus menentukan koordinatnya. Kalau sudah didapatkan koordinatnya, maka barulah kita cek jika X, B, dan Y, B diturunkan terhadap waktu, apakah ada perubahan atau tidak. Jadi maksudnya jika saya hitungnya berdasarkan delta T yang kecil, apakah posisinya berubah atau tidak, baik koordinat X ataupun koordinat Y. Maka saya tulis dxb per dt. Perubahannya kecil. Apakah ada perubahan posisi koordinat yang sekarang ini dituliskan? Maka semuanya saya cek dengan perubahan terhadap waktu. dxb terhadap dt itulah yang dinamakan dengan xb dot atau pbx, sama dengan ini bisa dikeluarkan masing-masing. dxa per dt berarti itu adalah pax. Bisa dimengerti nggak? Terlalu cepat nggak? Saya benar nih. Bisa dimengerti nggak nih? Kok bisa jadi dxa? Bisa ditanya mas. dxa per dt ditambah d per dt dari r cos theta gitu. Jadi vbx sama dengan VAX ditambah, kita lihat ini, apakah R berubah terhadap waktu? Panjang R ini berubah terhadap waktu? Tidak. Bisa panjang, bisa memendek? Tidak. Karena dia tidak berubah terhadap waktu, diturunkan terhadap waktu, ya tidak berubah, R saja konstan.
2x kuadrat turunkan, maka 2-nya akan konstan. Ini yang turun kali 2x pangkat 1 kan gitu ya? Jadi angka yang konstan tidak berubah, berarti ya dia begitu mengalir. Cos theta, apakah cos theta ini berubah terhadap waktu? Berubah terhadap waktu tidak? Cos theta berubah terhadap waktu tidak? Saat ini tetanya ini, apakah dia akan berubah? Ya bisa berubah tetanya kan? Karena bisa jadi posisinya kan bisa begitu. Kalau R tetap, tapi yang ini berubah. Sebagaimana X, apakah X itu berubah terhadap waktu? Kalau dia bergerak, X-nya, XA-nya ya berubah terhadap waktu, yaitu VA. Kalau B-nya berubah nggak terhadap waktu? Bisa jadi XB ini geser-geser, berubah terhadap waktu, makanya akan muncul CBX. Kalau tidak berubah terhadap waktu ya 0. Posisinya diam saja gitu. Cos theta, turunan dari cos theta apa? Turunan dari cos theta apa? Hah? Min sin minus sin theta. Tetanya sendiri berubah terhadap waktu, berubah dikalikan d theta per dt. Cos tetanya menjadi min sin dan tetanya berubah terhadap waktu. Kata tetanya bisa berubah-ubah kalau ada pergerakan. Maka VBX sama dengan VAX ditambah d theta per dt, itulah yang dinamakan dengan omega. Omega dikali R dikali sin 1. Sekarang berikutnya, makanya yang begini nggak perlu ditulis karena sudah ada di modul. Yang penting itu dimengerti. Pak, menarik Pak. Ya. Itu untuk kecepatan AX dari mana Pak? Koordinat X, ya koordinat titik A pada sumbu X, maka saya tulisnya XA, gitu ya. Koordinat XA. Apakah koordinat titik A pada sumbu X berubah terhadap waktu? Maka kita lihat benda tersebut, link tersebut diam atau bergerak. Kita sedang mengamati mekanisme itu linknya pasti bergerak. Berarti ada kemungkinan pergerakannya A itu bisa, titik A nya bisa bergerak ke kanan, bisa bergerak ke atas, bisa bergerak ke kiri, bisa bergerak ke bawah, kan begitu kan? Berarti kita memberitahu seakan-akan bahwa titik A itu memang berubah posisinya jika waktunya bertambah. Nah ditanya, DXA ini berubah tidak terhadap waktu? Berubah. Dari mana perubahannya? Dari perubahan posisi. Kalau posisi berubah terhadap waktu, posisi berubah terhadap waktu, bukankah itu nama lain dari kecepatan? Ini adalah kecepatan. Cuma ininya dengan koordinat posisinya yang sedang kita cermati pada sumbu X. Maka ini menjadi VA. Kenapa VA? Karena sedang mengamati titik A. Cuma pada sumbu X, karena yang di sumbunya adalah X-nya. Ini juga sama. Nanti B dx, berarti ini adalah VB pada sumbu X. Ya? Oke. Sekarang yang satunya lagi, apakah ada perubahan terhadap waktu dari koordinat YB? Berarti ini semuanya saya tuliskan ditambah R sin. Ini perubahannya YB dot atau sama dengan VB pada sumbu Y sama dengan
Yang ini D per dt dari GA ditambah D per dt dari R sin delta. Berarti VBY sama dengan VA pada sumbu Y ditambah R turunan dari sin cos. Kemudian ini d theta per dt. Sehingga VBY sama dengan VAY ditambah R kali omega. Ganti omega dulu saya tulisnya. Omega dikali R dikali cos theta. Ini persamaan itu dulu. Berarti saya bisa menemukan VB itu adalah VBX ditambah VBY. Tambahnya berubah menjadi vektor. Karena VB adalah kecepatan yang punya vektor. VA adalah kecepatan yang punya vektor. VAX arahnya ke kanan atau ke kiri. VAY arahnya ke atas atau ke bawah. VBX arahnya ke kanan atau ke kiri. VBY arahnya ke atas atau ke bawah. Itu kan vektor. Berarti kalau saya fokusnya di titik B, berapa VB? Ya VBX dan VBY resultankan saja. Maka VBX dan VBB resultankan saja sebagaimana vektor. Jadi kalau ada sebuah titik B, ada VBX, ada VBY, berapa VB? Yang VB adalah resultannya dari VBX ditambah VBY. Betul nggak? Ini kan resultannya nih. Nah ini adalah VB. Berarti VB itu adalah resultannya dari VBX ditambah VBY. Cuma VBX-nya ini, VBY-nya itu. Maka saya tulis VB ini sama dengan VAX ditambah omega